sebaiknya kita berdoa lebih dahulu ya. Untuk Gana, silahkan dipimpin doa. Ya, silakan Gana. Duduk siap dan mulai. Gunakan untuk menambah pengetahuan wawasan, juga untuk melatih keterampilan kita dalam berkarya. Baik, di sini Ibu akan menyampaikan apa saja sih yang kita pelajari di dalam teks puisi. Perhatikan ya. Oke, sudah tampil. Di sini materi kita yaitu teks puisi. Untuk KD-nya, KD itu adalah kompetensi dasar 3.17 yaitu menganalisis unsur pembangun teks puisi. Kemudian untuk yang 4.17 menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya dari diksi, gaya bahasa, imaji, dan tipografi. Kemudian untuk tujuan pembelajaran melalui model discovery learning, pendekatan TPACK, metode diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu menganalisis unsur pembangun puisi, juga untuk menulis puisi berdasarkan unsur pembangunnya secara tepat dengan penuh tanggung jawab dan bekerja sama. Ini adalah KD dan tujuan pembelajaran. Baik anak-anak, kita masuk ke kegiatan selanjutnya. Sebelumnya kita harus menyaksikan video tentang puisi. Silakan disimak ya.
Siap, Bu. Ini dipotong ini, mengajar. Ini nggak masuk ke teknik. Mau berdapat dulu, jangan tegang-tegang dulu. Ibu ada tegang, kalian gampang tegang. Suaranya dikecilin ya. Ini kita tanya jawab mengenai video tadi. Jadi tadi pertanyaan Ibu itu adalah apa saja unsur pembangunnya. Nanti ada yang jawab diksi, majas, tipografi, ya saling disaukan. Jelas? Ya. Nah, di situ ya di KPD itu ada bawahnya. Ya. Sudah ya? B. Dari saya B. Oke anak-anak, tadi kalian sudah menyaksikan video yang berjudul apa? Sungai Manjing karya W.S. Rendra. Oke, bagus. Jadi dari video tadi kita bisa lihat unsur pembangunnya apa saja sih? Coba siapa yang tahu tunjuk jari. Oke, dari Nabila apa saja unsurnya? Oke, ada diksi, Anissa. Ada imaji, kemudian ada lima ritme, kemudian dari sini ada tipografi. Selain itu ada juga majas, kemudian ada tema, nada, ada juga rasa juga amanah. Untuk majas itu apa sih majas? Majas adalah gaya bahasa. Oke, gaya bahasa. Baik, kalian paham ya unsur-unsur pembangunnya ya? Oke, nah di sini sudah Ibu tuliskan. Jadi kalau untuk pengertian puisi adalah ungkapan perasaan penyair yang dituangkan dengan kata-kata yang indah ke dalam sebuah tulisan. Jadi yang namanya ungkapan perasaan yaitu apa yang dirasakan oleh seorang penulis. Ya, jadi penulis itu sedang bahagia, sedang sedih, sedang kecewa, marah. Itu kalau dituangkan dalam sebuah tulisan dan dia indah itu namanya adalah puisi. Selanjutnya, puisi itu memiliki dua unsur pembangun, yaitu struktur lahir dan struktur batin. Untuk yang pertama, struktur lahir yaitu diksi. Diksi adalah pilihan kata. Jadi bagaimana kita bisa memilih kata yang tepat untuk menulis sebuah puisi agar terlihat indah. Kemudian yang berikutnya adalah imaji atau citraan. Itu berkaitan dengan panca indera. Jadi panca indera kita ada berapa? 5. Ya, jadi ada indera pendengaran, penglihatan, ada pengecap, ada penciuman, kemudian ada perasa. Dari masing-masing indera itu bisa kita masukkan ke dalam puisi. Jadi contoh dari imaji pendengaran, misalnya suara angin, misalnya itu untuk indera pendengaran. Kemudian untuk indera penglihatan, wajahmu bagaikan rembulan, ya itu indera penglihatan. Kemudian rima dan ritme. Kalau rima itu adalah pengulangan bunyi dalam puisi. Contohnya kau dalam baris pertama, diulang kembali kau baris kedua, itu adalah rima. Kalau ritme adalah persamaan bunyi akhir. Jadi kalau di akhir itu diakhiri dengan A, maka baris berikutnya bisa diakhiri juga dengan A. Baris ketiga boleh juga diakhiri dengan A. Itu adalah ritme. Kemudian berikutnya adalah tipografi. Tipografi itu adalah penulisan menggunakan huruf kapital. Biasanya huruf kapital itu ditulis di awal kalimat. Ya, jadi awal kalimat itu ditulis dengan huruf kapital. Misal, kau adalah pahlawanku. Jadi kau huruf K di awal kalimat ditulis dengan kapital. Itu namanya tipografi. Kemudian yang terakhir adalah majas atau gaya bahasa. Jadi majas di sini adalah gaya bahasa agar puisi yang ditulis itu menjadi sangat indah. Ya, jadi majas yang dipakai bisa personifikasi, majas metafora, bisa majas pleonasme, bisa majas hiperbola. Itu adalah majas. Kemudian untuk struktur batin. Kalau struktur batin kita cuma ada 4. Ada tema, nada, rasa, dan amanat. Kemudian untuk tema itu adalah pokok pikiran. Jadi dia mencakup keseluruhan dari puisi. Kemudian untuk nada itu adalah lagu, intonasi.
Ya, kemudian kalau untuk rasa, yaitu perasaan penulis, bagaimana? Ya, itu ada sedih, senang, bahagia. Kemudian amanat. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan penulis, baik itu tersirat maupun tersurat. Kalau tersirat berarti dia tidak tertulis dalam teks, kalau tersurat dia tertulis di dalam teks. Kemudian untuk selanjutnya kita akan membentuk sebuah kelompok. Ya, jadi ada ini jumlahnya ada berapa? 18 ya. Jadi kita bentuk ada yang 4, ada yang 5 per kelompok. Ya. Ya, untuk Nabila, Sally satu kelompok ya, ini kelompok 1. Kemudian untuk Anissa ada 4 itu kelompok 2. Rianti ada 5 orang itu kelompok 3. Kemudian Dwi Rahmawati kelompok 4. Ya. Nah, ini sudah terbentuk semua anak kelompoknya? Sudah. Silakan bergabung dengan kelompoknya, Ibu bagikan LKPD ya. Ya, silakan menghadap ke kelompoknya. Ya, LKPD-nya ya. Ada apa? Oke. Ini boleh bergabung dengan ya. Ya, apa ya, kamu sini aja enggak apa-apa. Sini aja. Oke, kalian sudah terbentuk masing-masing kelompok. Dan di situ yang KPD yang Ibu bagikan, silakan baca petunjuknya. Ya, yang pertama, di sini ada teks puisi aku. Kalian siapa? Khairil Anwar. Ya, dari teks itu yang pertama kalian tentukan dulu kata-kata yang termasuk dalam unsur pembangun puisi. Kemudian kalian analisislah. Jadi hasil analisis kalian silakan kalian tulis di LKPD kalian masing-masing. Ya, silakan ditulis. Jangan lupa kalian bisa nyari referensi lewat internet ataupun buku paket yang ada. Gitu ya. Ya, silakan berdiskusi. Jangan ribut ya. Boleh gunakan HP untuk browsing dan lainnya. Silakan. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Karena jangan lewat data. Dikerjakan.
Tipografi, ya. Jadi tipografi itu adalah penulisan huruf kapital, ya. Jadi silakan ditulis untuk penulisan huruf kapital itu biasanya ada di mana? Di awal kalimat, ya. Jadi setiap awal kalimat itu menggunakan tipografi. Yang lain bisa ditanyakan nanti. Amanat tahu amanat? Apa kira-kira amanat? Amanat pesan yang disampaikan oleh penulis, ya, oleh penulis. Ya, silakan dianalisis kembali. Kaitannya dengan hasil presentasi yang sudah dipaparkan. Ya, silakan dari kelompok 1. Siapa yang mau maju? Silakan. Ya. Kalau sendiri malu berdua nggak apa-apa. Ya, berdua boleh. Ya, silakan kelompok 1 yang lain dengarkan ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama anggota yaitu pertama Desti Fatmasari, 2 Tia Lestari, 3 Nabila Nuraini, 4 Dr. Rosa. Hasil yang disampaikan, hasil analisisnya.
dan bisa dibawa berlari-lari. Tipografi diawali dengan penulisan huruf kapital, yaitu penulisan puisi yang berawalan dengan huruf kapital. Misalnya, kalau sampai waktuku. Majas, aku ini binatang jalang. Unsur pembangun puisinya yaitu tema, bagian dalam teks, perjuangan, nada, berwibawa dan tegas, rasa, menginginkan kebebasan, amanat yang disampaikan oleh penulis. Manusia harus mempunyai semangat untuk maju dalam berkarya agar pikiran dan semangatnya dapat hidup selama-lamanya. Silakan yang mau menanggapi dari kelompok 2, 3, atau kelompok 4. Dari kelompok 2, silakan. Presentasinya sangat bagus. Terima kasih. Nah, dari kelompok lain silakan kalau ada pertanyaan. Kelompok 3, silakan. Ya. Majasnya majas apa? Majas yang dipakai itu majas apa? Majas yang dipakai dalam puisi aku yaitu majas apa? Majas hiperbola. Oke, sudah cukup? Oke, silakan diakhiri dari kelompok 1. Demikianlah hasil diskusi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari upload. Oke, terima kasih. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya. Kita lanjutkan ke kelompok 2 untuk menyampaikan hasil presentasinya. Silakan maju ke depan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nama anggota 1 Rasti Febiani, 2 Anissa Zaki Wida, 3 Krisna Yuda, 4 Yoga Pratama. Yang akan dibacakan oleh Kak. Struktur, diksi, tidak juga kau. Imaji, ku mau tak seorang pun merayu. Rima atau ritme, luka dan bisa ku bawa berlari. Tipografi, yaitu huruf kapital di awal puisi. Contoh, kalau sampai waktuku. Majas, aku ini binatang jalang. Pembangun puisi, tema, perjuangan, nada, berwibawa dan tegas, rasa, menginginkan kebebasan, amanat, manusia harus mempunyai semangat untuk maju dalam berkarya agar pikiran dan semangatnya dapat hidup selama-lamanya. Oke, dari kelompok lain silakan menanggapi atau memberikan pertanyaan. Ya, silakan. Dari kelompok 1, kelompok 3, atau kelompok 4. Ya, kelompok 4, silakan. Temanya tadi apa? Tentang perjuangan. Temanya tentang perjuangan. Dari kelompok lain, satu lagi. Ya, kelompok 1. Di manakah huruf kapital? Di manakah yang diawali dengan penulisan huruf kapital? Ya, tipografi. Mana letak tipografinya? Di awal kalimat. Contohnya? Kalau sampai waktu awal kalimat, hurufnya kapital. Oke, cukup? Oke, silakan. Iya, ini kelompok 2.
berjumlah 5 orang. Yang pertama yaitu Rianti, yang kedua Ardia Milanti, yang ketiga Pipit Octavia, yang keempat Noviana, dan yang kelima Melda Saputri. Unsur pembangunan teks puisi. Struktur 1. Diskusi. Kata atau kalimat dalam teks yaitu tidak juga kau. Yang kedua imaji. Kata atau kalimat dalam teks yaitu ku mau tak seorang pun merayu. Yang ketiga rima atau ritme. Kata atau kalimat dalam teks yaitu luka dan bisa kubawa berlari-lari. Yang keempat yaitu tipografi. Kata atau kalimat dalam teks yaitu penulisan huruf kapital yang berada di awal kalimat. Contohnya, kalau sudah waktuku. Yang kelima yaitu majas. Kata atau kalimat dalam teks yaitu aku ini binatang jalan. Unsur pembangunan teks ada 4 yaitu tema, penjelasan perjuangan, nada, berwibawa dan tegas, rasa, menginginkan kebebasan, dan amanat yaitu manusia harus mempunyai semangat untuk maju dalam berkarya agar pikiran dan semangatnya dapat hidup selama-lamanya. Apakah ada pertanyaan? Silakan jika ada pertanyaan atau tanggapan boleh disampaikan. Ya, dari kelompok 1 silakan. Siapa yang menulis amanat dalam puisi tersebut? Yang menulis yaitu karya dari Chairil Anwar. Ya, penulisnya yaitu Chairil Anwar. Ada lagi yang mau menanggapi? Satu lagi dari kelompok 4 atau kelompok 2? Silakan. Silakan dari kelompok 4 atau 2? Kelompok 4. Ayo sampaikan kelompok 4. Tolong jelaskan penjelasan dari rasa. Rasa. Untuk rasa, bagaimana dari puisi aku ini rasanya? Rasa yaitu menginginkan kebebasan. Menginginkan kebebasan. Cukup? Oke, silakan ditutup dari kelompok 3. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh yang terus. Oke, selanjutnya kelompok terakhir ya. Silakan kelompok 4 yang mewakili maju ke depan. Dari sana ya. Dari belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan diskusi kami yang beranggotakan 4 orang, yaitu 1. Gana Al-Hariri Desta Gemilang, 2. Rafi Bagus Satrio, 3. Aulia Nuri Hikmah, 4. Dwi Rahmawati. Unsur pembangunan teks puisi dari Ya, yang pertama. yang struktur diksi.
kata atau kalimat dalam teks, yaitu tidak juga kau. Imaji, kau mau tak seorang pun merayu. Rima atau ritme, luka dan bisa kubawa berlari-lari. Tipografi, menggunakan huruf kapital di awal kalimat. Majas, aku ini bintang jalan. Majas, aku ini binatang jalan. Tema penjelasan yaitu perjuangan, nada berwibawa dan tegas, rasa menginginkan kebebasan, amanat yaitu manusia harus mempunyai semangat untuk maju dalam berkarya agar pikiran dan semangatnya dapat hidup selama-lamanya. Sekian dari kami. Silakan. Ya, dari kelompok 1. Nada apa yang digunakan dalam teks puisi tersebut? Oleh teks puisi tersebut. Berwibawa dan tegas. Oke, tanggapan yang kedua, silakan. Ya, dari kelompok 2. Majas apa yang terdapat dalam puisi tersebut? Majas hiperbola. Ulangi dijawab. Majas hiperbola. Oke. Majas hiperbola dalam puisi aku. Cukup? Oke, silakan ditutup dari kelompok 4. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus, Pak. Baik anak-anak, presentasi dari kelompok sudah diselesaikan dengan baik. Jadi ucapkan terima kasih kepada seluruh siswa yang sudah mengerjakan tugas ini secara benar dan tepat. Untuk kedepannya silakan diperbaiki lembar kerjanya, siapa tahu mungkin masih ada kesalahan. Ya. Baik, di sini Ibu memberikan penguatan bahwasanya puisi aku ini adalah karya Hairil Anwar. Ya, jadi di dalam puisi aku ini terdapat beberapa unsur pembangun dari struktur lahir dan struktur batin. Untuk struktur lahirnya terdiri dari diksi, yaitu tidak juga kau, rima dan ritme itu luka dan bisa kubawa berlari. Jadi di situ ada pengulangan kata berlari. Kemudian majas yang digunakan yaitu majas hiperbola, yaitu aku ini binatang jalan. Kemudian imaji atau citraan pendengaran, ku mau tak seorang pun merayu. Ini dari struktur lahir. Kemudian untuk struktur batin. Yang pertama yaitu tema. Jadi tema itu dalam puisi aku adalah perjuangan. Kemudian rasa menginginkan kebebasan. Untuk nada berwibawa dan tegas. Amanat atau pesan yang ingin disampaikan penulis yaitu manusia harus mempunyai semangat untuk maju dalam berkarya agar pikiran dan semangatnya dapat hidup selama-lamanya. Jadi yang diinginkan penulis dalam puisi ini kita harus mempunyai semangat untuk maju. Jadi jangan jalan di tempat. Jadi kita harus punya motivasi, semangat agar menjadi lebih baik yang dari sekarang dan seterusnya. Gitu ya. Jadi untuk hasil analisis hari ini kita selesai. Untuk penilaian nanti akan Ibu sampaikan lewat grup WA masing-masing ya. Jadi nanti kalian lihat berapa hasil dari nilai kalian yang kalian dapatkan untuk hari ini. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang KD 4.17 yaitu menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Ya, masih ada pertanyaan anak-anak sekalian? Cukup ya. Oke, sebelum Ibu akhiri ya untuk refleksi pembelajaran, ya silakan nanti tunjuk jari. Masih ingat apa itu majas?
Ya, Krisna silakan. 1 tema, 2 nada, Ya. 3 rasa, 4 amanat. Oh ya. Oke, cukup. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali untuk yang akan datang. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita berdoa. Silakan Dana dipimpin. Duduk siap, gerak. Doa mulai. Baik, terima kasih. Silakan kalian boleh pulang ke rumah masing-masing. Ibu Eri, wassalamualaikum.